Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsetiawan. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai sejarah terbentuknya Desa Setawar ini. Sebelum kalian menonton videonya lebih lanjut, ada baiknya kalian harus menekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video terupdate di channel ini. Baiklah, di sini saya sudah berada di kediaman beliau. Jadi suatu kehormatan bagi saya bisa mewawancarai beliau karena beliau ini adalah salah satu kepala desa yang terlama di Desa Setawar, yaitu 32 tahun. 31. 31 gitu. Dari tahun 1975 sampai 2006 itu. Iya. 7576 sampai 2006. Jadi baiklah, saya akan memulai wawancara. Jadi itu bagaimana perjalanan Nato dari Tanjung Balai sampai ke Desa Setawar ini tuh? Perjalanan saya dari Tanjung Balai menuju Desa Sungai Tawar. Jadi berangkat dari sana jam 4 sore sebanyak 3 orang, tetapi tidak pakai mesin, berlayar. Sampailah di Teluk Penyalean atau Desa Sungai Tawar sekitar jam 4 subuh, tanpa tenaga mesin, berlayar dengan angin yang berhembus, angin barat topat. Jadi sampai saya sini, saya berkunjung kepada almarhum, yaitu mendiang Pak Kamit. Nah, itu Pak Kamit itu adalah mertua saya, dan dia itu adalah kepala lorong di Desa Sungai Tawar. Jadi seterusnya pada tahun 7576 kepala desanya yaitu Mendeng Wak Doceng meninggal. Maka kami diundang Pak Camat lah Beplan Dalimunte ke Kecamatan Sungai Berombang, yaitu latihan hansip sama kamera. Sebanyak kami 2 orang. Jadi sesudah itu tak berapa lama meninggallah kepala desa lama, yaitu Mendeng Wak Doceng. Maka diangkatlah kami 7576 menghadapi pemilu tahun 77 sebagai kepala kampung, bukan kepala desa, kepala kampung. Berarti dulu namanya kepala kampung ya? Kepala kampung. Jadi sejarahnya Sungai Tawar ini saya pelajari dari pertama, yaitu dari mertua saya. Sebelum merdeka di sini sudah ada kepala kampung. Jadi sebelum merdeka yaitu kepala kampungnya Datuk Buntak namanya. Jadi sesudah merdeka maka dia pun meninggal. Itulah berganti Mendiang Wak Doceng, yaitu masih kepala kampung. Masih disebut kepala kampung lah, bukan kepala desa. Jadi pada tahun 7576 itulah tadi yang meninggal kepala kampung yang Mendiang Wak Doceng. Maka kami diangkat Pak Camat Beplan Dalimunte, Camat Kecamatan Sungai Berombang, selaku kepala Desa Sungai Tawar, yaitu masih kepala kampung. Jadi kan sekarang ini dipanggil kepala desa, kalau dulunya kepala kampung. Kira-kira berapa tahun itu tuh? Maksudnya tahun 2000 berapa itu berubah menjadi kepala desa? Kalau nggak sila ya sesudah Pak Harto lah. Sesudah Pak Harto, maksudnya itu dialah dulu istilahnya apa namanya itu, selaku presiden kan, presiden Republik Indonesia. Kalau nggak salah saya itu sekitar tahun 70-an gitu. Berarti sekitar tahun 70-an. Maka kepala desa lah. Kepala desa namanya, bukan kepala kampung lagi kan, Dok? Iya. Jadi kami itu termasuk kepala kampung yang ketiga. Atau ini? Iya. Kepala kampung terakhir ini diganti namanya kepala desa. Jadi kepala desa yang ketiga sampai tahun 2006. Sampai tahun 2000. Jadi saya ceritakan sedikit masalah pengalaman di
desa sini, yaitu Dusun 3, daerah Situkang, Desa Sungai Tawar. Di situ adalah kuburan, ada suatu kubur situ, yaitu kuburan keramat. Yaitu kuburan keramat itu enggak silap saya, namanya Bapak Jenal. Jadi terjadi itu disebut keramat, kuburan pun banyak di situ, nyengsannya 4 biji di situ. Nah, itu letaknya di Dusun 3. Ada dulu namanya Pak Mahadi, yaitu Pak Mahadi itu tukang buka bengleo atau koperasi di situ. Koperasi maksudnya bikin suatu rumah di sebelah laut Situkang itu, yaitu pembolahan ikan pari. Dan menurut keterangan dia dulu itu saya tanya, orang itu seringlah seberang atau ke Malaysia bawa ikan itu. Tapi dia udah meninggal sekarang ini. Dan dialah sering jarah ke kuburan, yaitu arwah dan keramat yang di Situkang. Itu adalah salah satu kuburan keramat gitu tuh. Maka itulah istilahnya disebut di keramat, ada mukjizatnya situ, berhasil dia pula kan. Setiap mau dia apa jarah gitu. Jadi sampai sekarang kuburan itu masih ada, dan sekarang ini sudah dibina belum begitu, apalagi masih dipagar pakai batu, dires, atap seng. Tahun 80 itu telah kayak bolong itu pakai atap seng, pakai kelambu putih, dan kasih tempayan itu maksudnya supaya senang jarah ke situ. Jadi sampai sekarang. Jadi pada tahun 2006 maka saya tidak mau lagi calon kepala desa. Bergantilah kepala desa yang keamat, yaitu Samsul Bahri Merpaung, yaitu anak saya sendiri, yang dia itu adalah tamatan Akper di Medan, yaitu di Gilugur. Rumah sakit Gilugur, tamat dari situ. Maka dialah kepala desa yang keempat, kalau nggak siap saya, yang keempat di Desa Sungai Tawar. Yaitu saya itu meniat karena susah kali di sini dulu, istilahnya orang masuk sunat rasul. Maka dialah sunat rasul dulu pada tahun 2004 sampai 2006. Terus 2006 dia pemilihan kepala desa, menang dia 2 periode sampai belakang 2000 berapa itu 2018. Dia belakangan ini calon 3 kali, dia pun pemilihan kalah dia kepala desa lagi. Jadi sekarang ini kalau dulunya jalan darat tidak ada. Jadi kalau dulu itu berapa di Desa Sungai Tawar ini, berapa dusun gitu tuh? Kalau dulunya termasuk 3 dusun. 3 dusun. Dusun apa aja itu tuh? Dusun 1, dusun 2, dusun 3. Dusun 1 Sungai Tawar. Dusun 1 Teluk Penyalean. Oh, Penyalean. Dusun 2 itu namanya PT Meranti sebetulnya. Iya. Dusun 3 Situkang. Berarti dusun keempat Sidodadi. Dusun keempat ini maksudnya tambahan baru karena penduduknya sudah agak lumayan. Jadi dibikin bisa situ 1 dusun sesuai dengan peraturan pemerintah yang sekarang ini. Jadi tahun 2003-2004 di sini pendidikan tidak ada. Tahun 2004. 2003 maka orang-orang pasien di sini saya kumpulkan, dibikinlah SD swasta di PT Meranti di Sundua. Berarti pendidikan yang masuk pertama kali itu SD itu? SD swasta. Iya. Swastanya yaitu kalau gurunya adalah dihonor oleh masyarakat. Gurunya adalah Pak Sabar. Jadi sesudah tahun 86 maka berdirilah SD Impres. SD Negeri Impres, yaitu instruksi presiden. Dari maka berdirilah Impres itu 3 lokal.
Liga lokal beserta rumah guru yang mengajar di desa Sungai Tawar. Maka terbantulah istilahnya masyarakat itu, dan saya ambil tanah itu, saya bayari sama masyarakat, yaitu sebanyak, enggak silap saya, sekitar 2 hektar untuk lokasi pendidikan SD. Jadi sampai sekarang di situ SD situ, SMP negeri di situ juga. Nah, Kira-kira SMP negeri itu baru berapa tahun belakangan ini masuk? belakangan nih lah, baru sekitar 4 tahun begitu gitu. 4 tahun, sekitar 4 tahun lah masuk di desa Sri Tawar ini. Iya. Jadi itulah seterusnya, dan itu dulu waktu itu jalan kami belum ada melalui darat. Maka kita usul juga lah sama Pak Bupati. Kalau nggak salah Pak Bupati mungkin 4 sampai 2 orang gitu rasa. Jadi maka kami rintislah ke Barombang. Maka kalau tidak, semata-mata jalan itu jalan laut, harus mempunyai bot. Jadi maka dari itu pada tahun 2002 diadakanlah pembekuan jalan dari Teluk Penyalean ke Sidorukun Sungai Berombang, panjang sekitar 18 kilo. Memang ukurannya kalau dari tempat kita ini ke kantor camat sekitar 20 km. Maka dibekulah jalan, kira-kira lebarnya 5 meter, tingginya setengah meter lah. Yaitu beko Pemda. Pemborongnya adalah Haji Nair dari Kabupaten Labuan Batu. Maka pada tahun 2003-2004 mulailah masyarakat ini membeli istilahnya kereta satu-satu untuk supaya bisa jalan darat. Kendaraan sekarang ini itu kan? Kendaraan sekarang ini istilahnya apalah, nggak bisa jalan darat. Itulah pertama jalan untuk menuju kecamatan. Kira-kira gini tuh, desa Sri Tawar ini peninggalan sejarahnya apa saja gitu tuh yang aku temui? Kalau peninggal sejarahnya itulah, kalau ketemu itulah. Itu Sungai Tawar itu dulu mau dibangun veteran. Itu dia tuh katanya, kalau kutanya kepala desa yang telah almarhum dulu, sebelum dia meninggal, saya tanya, itu Sungai Tawar itu adalah Medan Jaya bagian veteran 45. Akan dibangun, tapi pengangkutan sulit, maka sampai sekarang ini tidak terbangun. Entah mereka tidak ingat, saya tidak tahu. Kalau di Medan Jaya. Kalau di Sungai Tawar, perbatasan Sumatera Riau adalah Medan Jaya. Karena kami itu adalah perbatasan dari Riau, bagian pesisir, yaitu batasnya adalah Telaga Tagonang. Telaga Tagonang namanya itu. Telaga Tagonang, batas pesisir. Itu diambil dari bahasa mana itu? Itu yang saya tanya, enggak sejarahnya, mungkin masa raja-raja dulu. Karena di situ dulu ada telaga, airnya Tagonang begitu. Tapi oleh sekarang banyak sudah ditumbuhi kayu bako, maka ada juga nampak, tinggal lagi tak begitu luas lagi. Itu pilar sekarang itu ada tanda batas. Jadi tanda batas itu didirikan pada tahun sebelumnya sudah berdiri, tapi belakangan ini diperbaharui tahun 86. Tahun 1986 itu. Pilarnya itu terus menuju Riau, yaitu Telaga Tagonang, yaitu batasnya utara selatan, daerah pesisir. Kita itu adalah berbatas dengan Riau, bukan masuk ke Riau kita. Kecamatan Sungai Berombang, Kabupaten Labuhan Batu. Kecamatan Panahilir. Panahilir, Sungai Berombang tuh, Panahilir itu Sungai Berombang, Panahilir Sungai Berombang, ibu kota Sungai Berombang, yaitu berbatas bagian pesisir Riau. Jadi begini tuh, desa Sri Tawar ini kok bisa sih masuk ke dalam kecamatan Panahilir, sedangkan desa Sri Tawar ini jauh dari kecamatan gitu tuh. Kenapa gini? Menurut sejarah ini dulu kan raja-raja. Iya. Jadi mereka itu istilahnya penting batas.
batas kerajaan. Iya, iya. Jadi yang menentukan raja-raja dulu lah. Nah, ini batas, begitulah. Jadi termasuk ini sekarang di Telaga Takengonang ini batas yang Riau. Mungkin kerajaan yang lain kan masih ada, Iya. kerajaan Riau ada. Mereka lah yang menentukan batas itu sampai sekarang. Jadi potongannya batas itu macam layar jeep namanya. Daerah pesisir. Jadi desa Seitawar ini kenapa bisa dibilang desa Seitawar? Apakah dulu sungainya tawar atau cuma gitu tuh? Memang sungainya tawar. Itu makanya desa Seitawar. Begitulah sejarahnya ya. Sampailah saat ini tuh kan. Sampai saat ini seterusnya tak bisa dirubah-rubah. Karena mereka pun dulu itu membuat nama itu tahu orang tua dulu kan. Pakai lancang kuning apa itu segala macam lah. Menjamu laut darat kan sesuai dengan pitua-pitua orang yang lama-lama. Kira-kira gini tuh, masa kepemimpinan Atuk dari tahun 1975 sampai tahun 2006. sampai tahun 2006. Mayoritas orang-orang desa Seitawar ini beragama apa gitu? Muslim. Muslim menyeluruh gitu. Islam ya. Tidak ada Nasrani, tidak Muslim menyeluruh. Satu, kalau suku yang jelasnya suku Melayu lah. Suku Melayu lah dari Mulai sini timur tuh, ya, kan? mulai timur. Iya, iya. Kalau kita pula dari baratnya pula kan, Iya. dari Tanjung Balai. Kalau boleh tahu nih tuh, jadi Atuk ini kan sebelumnya Atuk belum ngasih tahu tanggal lahir maupun tempat keberadaan Atuk lahir di mana tuh? Oh, kita lahir di Tanjung Balai pada tahun 1950. Jadi istilahnya kalau menurut ukuran sekarang sudah termasuk 71 tahun. Udah melewati batas maksimal manusia lah tuh kan? Ya, tapi Tuhan yang menentukan. Tapi insya Allah sehat-sehat aja gini tuh kan? Alhamdulillah. Masih bisa naik kereta lain 100. Baiklah, sekian dari wawancara yang saya berikan kepada Atuk Atuk Baharudin Merpaung ya tuh? Iyalah. Iya, baiklah. Nah, saya pun marga saya Merpaung juga karena saya ini adalah atuk kandung saya sendiri. Iya. Mama saya ada lagi buruh penjahitan. Mama atuk buruh penjahitan ya? Iya. Penjahitan. Ayah Merpaung. Coba. Wawancara dari saya. Semoga informasi-informasi yang diberikan narasumber tersebut dapat menambah wawasan kita lagi, dapat menambah pengetahuan kita lagi mengenai desa Seitawar ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang sempurna di video ini mengenai desa Seitawar. Mohonlah untuk dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Arsyad Setiawan, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.